Kisah terakhir nih Mbak Vestia, ini menarik karena kalau 3 kisah sebelumnya itu dari sudut pandang istri, nah ini dari sudut pandang seorang anak. Karena sebenarnya di sister ini nggak cuman isinya ibu-ibu yang sudah menikah aja, ada juga sister-sister yang memang masih muda dan belum menikah, kayak gitu. Jadi ini kita sambil memfasilitasi ya sister yang masih single gitu. Oke, ini dari sister yang tidak mau disebutkan namanya, jadi kita sebut lagi sister hamba Allah kedua gitu ya Mbak Vestia. Kisahnya seperti ini. Aku mau cerita kegalauan sebagai anak aja kak. Entah sejak kapan ayah kayaknya jadi punya hobi baru, yaitu check out marketplace. Setiap bulan pasti ada 2-3 kali kurir datang buat COD ke rumah. Masalahnya ibu jadi suka ngomel karena persoalan ini dan buat kondisi rumah kurang nyaman. Sebagai anak aku memahami kedua belah pihak. Ayah selalu beli barang-barang yang diinginkan ibu. Contohnya ibu ngomel soal apron yang rusak, pekan depannya ada apron yang baru yang datang. Karena bahasa cintanya memang act of service dan giving gift. Tapi sisi lain ibu menganggap itu buang-buang uang dan gak penting. Sampai-sampai kalau ngomel bawa-bawa hal lain juga. Kami anak-anaknya bingung menghadapi kondisi ini karena ayah juga orangnya santai banget. Sedangkan ibu lebih dominan. Harus bagaimana ya kak? Ini menarik karena ada tadi persoalan tentang bahasa cinta di sini gitu ya. Nah itu gimana nih sebenarnya kalau terhadap pasangan itu bahasa cintanya kayak gimana sih sebenarnya nih? Harusnya gitu ya Mbak Vesti. Jadi ini agak lucu ya, ini mungkin nggak disebutkan usia orang tuanya ya, usia orang tuanya nggak disebutkan. Ya memang kalau bahasa cinta itu setiap orang itu beda-beda ya bahasa cintanya. Nah kalau misalnya memang ayah seperti ini, berarti kan ayahnya ini sudah melakukan sudah dari bertahun-tahun yang lalu ke istrinya gitu kan. Dan seharusnya ibunya ini memahami bahwa bahasa cinta ayahnya itu seperti itu dan bisa sama-sama ngerem nih kalau misalnya istrinya khawatir suaminya tiba-tiba beliin, ya mungkin nggak usah ngomel-ngomel soal apron yang rusak kan gitu ya sebenarnya. Cuman kan memang kalau bicaranya orang tua memang tidak semudah itu gitu, karena kalau misalnya sudah semakin panjang usia pernikahan itu memang konfliknya rasanya berbeda gitu ya dengan yang baru-baru menikah. Terus juga usia semakin tua kan kita tahu ya kembali ke anak-anak kayak gitu. Jadi ya memang sebaiknya memang kita mengetahui bahasa cinta masing-masing pasangan kita itu apa, dan selain mengetahui juga memahami gitu. Jadi saling ngerti gitu ya, gini ya. Open juga mungkin tentang bahasa cintanya. Kadang mungkin ada pasangan atau kadang ibu-ibu, bapak-bapak nggak paham nih soal bahasa cinta, karena kayaknya persoalan bahasa cinta ini tuh munculnya baru-baru sekarang aja nggak sih ya Mbak Vesti ya gitu. Dan bisa jadi kan kita juga nggak tahu bahasa cinta kita tuh apa. Betul. Jadi gitu ya. bagian yang kita nggak paham terhadap diri kita ya. Nah gitu. kalau dari ceritanya ini sih sebenarnya kalau aku ngelihat ya ada 2 kemungkinan yang dialami si bapaknya ini, makanya usianya berapa ya nggak disebutkan di sini. Jadi bisa jadi memang bapaknya ini memang senang belanja. Jadi anaknya ini harus tahu apakah dulu bapaknya ini memang senang belanja gitu ya atau gimana. Yang kedua ada kemungkinan lagi menikmati, baru bisa belajar main gadget, main marketplace gitu ya. Jadi baru bisa baru bisa mengoperasikan marketplace. Jadi dia senang gitu ya. Jadi senang lihat-lihat barang, jadi senang check out gitu ya. Itu kan 2 hal yang berbeda, senang belanja atau bisa jadi baru bisa marketplace, lagi seneng-senengnya kayak gitu. Nah, si anak ini mungkin bisa mengalihkan dengan kalau misalnya dia bapaknya ini baru belajar gitu ya, mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Misalnya baca berita, diinstalin ini bisa loh kita tuh baca berita misalnya ya. Nah, kalau ada kumparan misalnya kayak gini. Terus misalnya atau kita kenalkan dengan medsos media sosial yang positif yang bisa dinikmati bapaknya ini, laki-laki seusia bapaknya ini kayak gitu sih. Jadi kalau aku ngelihatnya ini bisa jadi memang senang belanja gitu ya, atau bisa jadi baru belajar marketplace gitu ya. Nah jadi penanganannya juga berbeda. Nah kalau bicaranya memang
apa namanya, bahasa cintanya itu memberikan hadiah ke istrinya gitu ya, sedangkan istrinya merasa nggak nyaman, ya berarti yang harus diedukasi juga ibunya. Ya berarti kalau gitu mama tolong, mama nggak usah ngomong di depan papa kalau ada barang mama yang rusak gitu. Atau misalnya mama pengen apa, memang sih ada ya yang kayak gitu, misalnya aduh ngelihat ya, padahal kita cuma ngebatin doang gitu ya, aduh itu kayaknya lucu, tapi tiba-tiba ada gitu ya, karena itu memang kepuasan tersendiri dari suami, apalagi mungkin sudah sepuh ya, sudah tidak bisa berbuat banyak, jadi kadang-kadang menyenangkan istri dengan hal-hal kecil itu juga dia udah suka, happy gitu ya, happy buat bapaknya gitu ya. Iya kayak gitu, jadi memang ini kan konteksnya anak ya, konteksnya anak, jadi anak ini memang harus memberi pengertian dan pemahaman ke masing-masing, ke ibunya dan juga ke bapaknya kayak gitu. Oke. Ini jadi apa yang harus dilakukan oleh anak adalah memberikan penjelasan gitu ya kepada kedua orang tuanya. Nah, tapi yang menarik juga ini sebenarnya kayaknya banyak juga kali ya ibu-ibu di luar sana atau para istri di luar sana juga yang mengalami ini terkait kecanduan gadget atau kecanduan mungkin media sosial kayak TikTok lah atau misalkan Facebook apa gimana. Nah, itu gimana sih sebagai seorang istri ya, Mbak Festi, kalau di sini sudut pandangnya menghadapi suami yang seperti itu? Memang jangankan suami ya, kadang-kadang kan istri juga sama gitu ya, cuman memang karena istri itu kodratnya dia bisa multitasking, lebih gampang untuk multitasking, jadi dia lebih bisa gitu menunda menunda gadgetnya dia gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki memang kalau dia sudah hobi atau sudah suka dengan sesuatu, dia susah lepas gitu ya, memang kodratnya seperti itu ya. Balik lagi yang tadi ya, komunikasikan. Gitu, komunikasikan, terus juga minta waktu suami atau mungkin bikin jadwal gitu ya, misalnya gimana kita kalau 2 minggu sekali kita pergi ke wisata-wisata alam misalnya, kayak gitu, untuk ngajarin anak juga misalnya gitu ya. Jadi ya kita bikin jadwal yang aktivitas bersama di luar gadget, kayak gitu. Jadi misalnya, Pak, sebulan sekali kita ini ya cleaning day rumah kita gitu ya, general cleaning gitu ya. Jadi Papa bantuin aku misalnya gitu. Jadi ya kita buat aktivitas bersama yang menyenangkan kayak gitu. Untuk mengalihkan tadi kecenderungannya untuk main gadget mulu gitu ya berarti ya. Kayak gitu. Tapi itu juga harus dikomunikasikan ya ke suami bahwa kita nggak terlalu suka, tapi kita juga jangan terus jadi antipati. Biasanya kita kalau udah nggak suka ngelihat suami baru megang handphone tuh kayaknya udah kesel banget gitu ya, ngomel lah jadinya ya. Ngomel. Nah padahal itu kan dia juga butuh gitu ya, jadi ya kasih ruang gitu, biar suami juga tetap bisa main gadgetnya, tapi juga mengakomodir kita gimana supaya kita punya waktu lebih dengan suami dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu tadi ya, punya saling mengerti ya, saling mengerti dan saling terbuka. Nah, terkait mengerti dan keterbukaan ini nih dari pasangan suami istri, banyak mungkin di antara pasangan yang dia belum paham nih soal bagaimana cara membuka komunikasi atau open gitu ya antara pasangan. Nah, itu kalau dari Mbak Festi ada tips tertentu nggak untuk saling keterbukaan nih pasangan kayak gitu? Tipsnya gitu ya, memang agak susah-susah gampang ya. Ada orang yang dengan begitu mudah mengungkapkan saya sukanya A, B, C, D, E gitu ya, tapi ada yang bertahun-tahun nikah baru tahu kalau ternyata suaminya sukanya A atau istrinya sukanya B gitu ya, setelah 10 tahun nikah misalnya gitu ya. Ya itu memang agak susah, cuman memang tipsnya itu kita pahami dulu bahwa menikah itu 70% isinya komunikasi gitu ya. Kita sadari itu gitu ya. Dan komunikasi itu biar lancar itu kan saling tahu kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing gitu ya. Biar komunikasi kita dalam hal apapun itu lancar ke depannya. Nah, jadi mungkin tipsnya itu yang pertama kita tahu dulu nih kesukaan suami apa gitu ya. Terus juga ketidaksukaannya suami apa, begitu juga dengan suami ke istri gitu ya. Kita tahu dulu apa sih yang dia suka dan dia nggak suka. Jadi mungkin pertamanya itu mengamati dulu gitu ya. Nah setelah mengamati kita coba untuk ngobrol.
kalau kita belum percaya diri atau belum berani mengungkapkan hal-hal yang kita sukai, mungkin kita bisa mulai memancing dulu dengan hal-hal yang dia sukai. Misalnya, setelah 5 tahun nikah ini gitu ya, belum telat juga gitu ya, 5 tahun. Setelah 5 tahun nikah ini, setelah aku amati kamu sukanya nasi goreng ya gitu. Terus dia bilang, kemana aja ibu? Validasi gitu jadinya. Di dapurnya gitu. Jadi intinya kita tahu dulu kesukaannya, terus yang kedua kita bangun komunikasi dari dia, kita pancing dulu kesukaan dia apa, nanti baru deh dari situ pelan-pelan kan, masa sih emang kalau kamu apa, kan pastilah ada itu gitu feedback kan? itu gitu feedback ya. itu gitu ya. Atau kalau misalnya suami, ada juga suami yang nggak peka, nggak mungkin nanya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau aku tuh kayak gini gitu. Jadi ya intinya tipsnya itu mulailah terbuka dengan hal yang kita sukai dan tidak kita sukai gitu. Oke, jadi dari diri kita dulu ya, dari para istri dulu mungkin karena di sini sister semua gitu ya, untuk terbuka kepada suaminya seperti itu ya. Oke. Nah terakhir nih, kalau dari Mbak Festi, pesannya buat kakak ini yang tadi sebagai seorang anak gitu menghadapi orang tua yang mungkin tadi ternyata punya konfliknya, salah satunya soal gadget tadi gitu, itu apa sih? Kalau saya sih gini, sebagai sudut pandang anak ya, berarti ini saya bicaranya sebagai anak kalau menghadapi orang tua gitu. Betul. Ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu, yang tadi harus memahami orang tua kita. Namanya orang tua itu kembali ke anak-anak lagi gitu ya. Mungkin yang satu lagi butuh perhatian gitu ya, yang satu sebenarnya itu tadi baru bisa main gadget. Jadi coba cari tahu dulu, ayahnya ini senang belanja itu kenapa? Apa kalau misalnya memang dia senang belanja, berarti dari dulu sebelum ada gadget senang belanja, emang kayak gitu. Nah itu memang nanti treatmentnya mungkin bisa dikasih tahu, Pak nggak usah, atau mungkin kita bisa treatmentnya, ibu nggak usah ngomong-ngomong deh kalau ibu pengen apa-apa ke papa misalnya gitu ya. Nah atau bisa jadi yang kedua itu tadi baru bisa gitu ya, namanya kita coba deh pikirin ya, adik kita atau anak kita kalau baru bisa sesuatu kan dia asik ya dengan hal itu. Nah bisa jadi ayah kita juga kayak gitu, mungkin bisa dialihkan ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya selain belanja. Nah gitu juga dengan ibu kita servis dia gitu ya, servis beliau supaya beliau itu tidak sering ngomel-ngomel gitu ya. Mungkin apa sih yang dia sukai, kira-kira oh kayaknya ini ibu saya kurang refreshing gitu ya, bangun ciptakan quality time dengan ibu dan ayah gitu ya mungkin. Atau misalnya bikin kejutan gitu ya untuk ibu dan ayah gitu. Pokoknya intinya banyak deh hal yang bisa dilakuin seorang anak untuk membangun engagement si ibu ayah ini tadi kayak gitu. Kalau saya sih itu sih mungkin sudut pandang sebagai anak ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Festi. Kayak tadi ada cerita terakhir, kisah terakhir dari sisters yang cerita ke kami gitu ya. Terima kasih banyak buat Mbak Festi udah mau ngejawabin, kita kasih feedback para sister cerita gitu. Semoga jadi manfaat buat kita semua, bisa jadi pelajaran juga buat sisters dan juga buat kita nih sebagai pembahas mungkin ya kisah hari ini kayak gitu. Oke, mungkin sister seperti itu ya untuk sesi sister talk gitu mungkin ya, atau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Festi hari ini. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan lagi juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya Mbak Festi ya ke depannya tentang kisah para sister. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.